Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Paputungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu makalah yang berjudul Sains, Filsafat, dan Agama. Pertama, akan menjelaskan pengertian sains. Sains adalah ilmu pengetahuan, dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objek, serta dapat ditulis kebenarannya. Sebagai ilustrasi, dikisahkan bertanyalah seorang kepada ahli filsafat yang arif dan bijaksana. Filsuf itu, ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu 1. Pengetahuan biasa atau common sense. 2. Pengetahuan ilmu atau science. 3. Pengetahuan filsafat. 4. Pengetahuan religi. Sedang ilmu pengetahuan sendiri mempunyai pengertian sebagai hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistematika mengenai kenyataan struktur pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidikinya atau alam manusia dan juga agama. Sejauh yang dapat dijangkau, daya pemikiran manusia yang dibantu penginderaannya, yang kebenarannya diuji serta empiris, riset, dan eksperimental. Selanjutnya, pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang melidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat yang menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami dan menyelami secara radikal dan integrasi hakikat yang ada. 1. Hakikat Tuhan. 2. Hakikat alam semesta. 3. Hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi daripada pemahaman tersebut. Menurut Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Filsafat perlu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah sifat menyeluruh. Artinya seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu sendiri, tetapi melihat hakikat ilmu dan dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Kedua, sifat mendasar, artinya bahwa seorang yang berpikir filsafat tidak sekedar melihat ke atas, tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan ketiga, sifat spekulatif, bahwa untuk dapat mengambil suatu kebenaran kita perlu spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Selanjutnya, pengertian agama. Agama adalah kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan semua cara untuk terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religer yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang
mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskrit, yang berarti tidak ada, gam yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama selain bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Dik Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus dan hubungan yang direalisasikan dalam bentuk ibadah-ibadah. Agama pada umumnya merupakan satu sistem credo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. 2. Satu sistem rilus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. 3. Satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. 4. Keterkaitan antara filsafat, ilmu, dan agama. Berdasarkan paparan di atas, maka filsafat, ilmu, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan refleksi, karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang tanpa akal rasa dan keyakinan. Ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang karena akal pikiran manusia dan karena adanya keyakinan. Dikatakan refleksi karena ilmu, filsafat, dan agama baru dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan manusia apabila ketiganya telah tercermin dalam diri manusia sendiri. Sekian, itulah hasil paparan materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.